A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelima, perut. Maka peliharakan olehmu akan dia. Maka bahwasanya perut itu terlebih sukarlah membaiki dia, dan terlebih anggota darurat, karena bahwasanya ialah yang membangkitkan segala anggota kepada menuntut suatu daripada dunia. Perut ini sejengkal inilah ya, yang berusuh orang gara-gara sejengkal ini lah terjadinya korupsi segala macam urusan perut. Maka peliharakan olehmu daripada memakan yang haram dan subhat. Jadi peringatan sudah dibilang ya, apalagi saat sekarang ini kita sudah berada di bulan Muharram, tahun baru 1443. Haram dan subhat ini lah dalam hal makanan seperti apa? Subhat itu pun haram juga, cuman nggak jelas dia. Haram juga, cuman karena kita nggak tahu ya udah subhatnya. Kita aja. Contohnya, tapi pahit kali nih Bujar. Terima aja. Hah? Banyak orang nggak terima ini. Orang bekerja sebagai supir, dia supir pegawai di bank, atau orang ngambil upah cucian, nyuci di situ. Mana itu uangnya? Bener kan? Atau yang lain, itu yang sobat-sobat ini. Dia kerja, maka anak saya itu curiga saya. Dia melahirkan, jadi saya bilang panggil tukang cuci, aja. Udah dapat ya, udah. Datang saya curiga. Ke rumah, tukang cuci belum datang. Oh, kemana? Dia nyuci dulu. Nyuci di mana? Rumah Cina, nggak usah pakai lagi saya bilang. Ini yang kayak gini ini mesti pelihara nih, apalagi saat sekarang nih Mujar. Ngeri kali sekarang kita ini. Kecuali kita nggak mau tahu, kan kita sekarang situasinya, ngeri nggak? Berapa banyak yang murtad udah ini? Sampai sahabat bertanya, macam mana Rasulullah kau menandai umat kau? Oh, kalau umatku bercahaya semua. Mukanya, kakinya bekas sudut, bercahaya semua. Tapi semuanya masing-masing ingin syafaat Rasul. Datang sama Nabi, ditolak malaikat, suruh pergi jauh. Nggak usah dekat-dekat. Kenapa kalian tolak, kata Nabi? Mereka inilah golongan orang yang semasa kau udah wafat, nggak dipakainya lagi syafaat Rasulullah. Ini sekarang ini kan nggak dipakai lagi. Cakap siapa dipakai itu sekarang? Yang sholat mesti jarang-jarang. Nabi bilang suruh lurus dan rapatkan saf. Jadi cakap siapa ikut ini? Tak diikut lagi Rasulullah. Nabil pula yang marah, usir jauh-jauh, jangan dekat-dekat. Sekarang inilah, hati-hati kita. Tempat di masjid kau macam mana, Heran? Di masjid kau macam mana? Tetap rapat, bagus. Nanti udah pengaruh lagi sana. Kalau dirubah lah, mesti renggang-renggang. Sedangkan Nabi jangan kasih celah sama saya. Jangan cari celah sedikit pun. Kalau kita yang berjemaah, sedikit nggak boleh celahnya, karena masuk setan. Ini kasih tempat, enggak. Ajaran siapa itu? Kalau cerita ini macamnya manas-manasin, bukan manas, tapi kita rasakan sekarang. Begitu gencar setan menghantam kita sekarang ini, maka kita pun mesti gencar juga membilang kepada diri sendiri, keluarga kita ilmu tauhid. Mesti gencar juga. Hati-hati, merusakkan akidah ya, bahaya ya. Gak ikut cakap Nabi apa hukumnya? Murtad. Itu makanya Nabi Nuh pun ketika Nabi Nuh mohon sama Allah, ya Allah anakku ya Allah. Bukan ahli kau lagi itu. Ya Nuh kata Allah Ta'ala, bukan ahli kau itu. Kenapa dibilang bukan ahlinya? Bukan keluarganya udah. Karena dia murtad. Kalau Rasul suruh naik udah naik anakku naik ke perahu ini, bertenggelam semua ini. Enggak ya, sana ada bukit. Ayahnya itu Rasul. Melawan perintah Rasul. Gak boleh tenang kita. Setidak-tidaknya yang selemah-lemah kata Nabi lah. Cegah yang mungkar itu dengan tangan, kekuasaan. Nggak bisa lisan.
Jangan sampai hati pun tidak ya. Sekarang Habib Rizik tuh udah jelas keturunan Rasul tuh. Tenang juga kita. Setidak-tidaknya cemana lah gitu. Bisa ada gitu. Nggak sukanya kita dengan kezaliman ini. Udah bebas bersambung lagi ya. Tahap apa. Nah, inilah situasi kita sekarang. Perlu tahu ini. Ya perlu tahu. Vaksin main paksa sekarang ya. Paksa aja semua. Mesti divaksin. Dia ada 2 orang anak muda. Orang dia nggak mau nanya-nanya, dan nggak ngaji. Ya udah tahankan kau lah. Mau ngelamar kerja, mesti vaksin. Mau ngelamar kerja belum terima, kalau diterima entah juga lah kan. Baru mau ngelamar kerja pakai surat vaksin. Sakit dua-duanya sekarang. Sakit dua-duanya. Panas tinggi. Udahlah. Jangan coba-coba bawa sakit itu udah gitu ya kan. Nah, ini situasi kita sekarang. Udah jarang. Tadi pertanyaan kau tadi apa? Lupa saya. Masalah makanan yang subhan. Makanan subhan. Sekarang bukan subhan lagi, yang haram-haram nyata, nggak diberi di apa pemerintah. Yang potongan silet, yang kalau yang pakai babi udah dari dulu banyak itu, nggak ada dia apa gitu. Nggak tahu kita. Itu subhan itu nggak tahu. Jadi kita mesti semakin ketat. Jangan biasakan anak-anak jajan-jajan. Kalau nggak dari kecil diajari, bahaya kita ini. Kasih aja jajan, bomon-bomon tuh banyak pakai minyak babi itu. Nah, tandailah merek-mereknya. Bagus kasih makan kurma ya sana ya. Itu pasti kurma. Bomonnya kurma gitu, pasti paten. Bomon bahaya. Udah? Apa sampai situ aja bahayanya? Oh enggak, ini kita baca lagi tuh nih ya. Maka peliharakan olehmu daripada makan yang haram, memakan haram dan subhat. Kenapa sampai kayak gini? Sadis. Tiap-tiap daging yang jadi ia dari yang haram, maka neraka itu terlebihlah utama dengan dia. Nyambar betul. Nah, kalau minyaknya minyak pesawat terbang itu apa namanya? Masih sekitarnya nyambar terus. Nah, itu lebih utama dengan dia. Dan lagi, nah ini yang paling ngerinya lagi. Mungkin kita sepele masalah ini. Tiada diterima sembahyang seorang yang ada di dalam perutnya haram. Mana? Tapi terima juga ada perut yang haram. Ini nggak boleh sembarangan. Ustaz, kalau di zaman sekarang kayaknya untuk masalah haram itu makanan udah menurut saya mayoritas itu. Jadi menurut saya pasti kita semua ini pasti ada yang makan haram. Gitu. Makanya jagalah. Paling tidak ada usaha kau jaga. Oh, boleh apa enggak ditengok dulu. Nah, sekarang hampir rata-rata semuanya udah ini. Termasuklah si Jul itu kan dikasih. Ini obat dia bagus nih. Saya tanya sama si Wan yang ngerti soal obat-obatan, itu doping itu katanya. Maka segar kali badannya katanya kan. Segar memang badan kau, besok double kau bayar itu. Doping itu kan gitu, ini hari segar. Obat itu makan, segar lah Pak. Tapi besok double lah lemahnya. Bayar. Mau perhatikan betul-betul lah ini dah. Sedangkan suntik vaksin aja pun ada yang ada isinya kan. Yang palsu, udah tuh udah dipalsukan nggak ada isinya pun. Entah apa disukan angin masukkan, entah nggak tahu lah kita dah. Sang udah ragu semua sudah pakai nyari duit, macam cara nyari duit lagi udah nggak tahu. Nah, udah. Nah, kembali kepada ngaji nih balik. Kan yang ngaji itu juga yang menang. Betul aja ngaji. Nggak ada masalah kita ini kok. Karena kalau orang udah ngaji, duduk kajinya tidak ada cerita bulan tua bulan muda aja. Nah, jangan heran. Kalau berani nggak usah. Saya pun takut sekarang bilangnya. Ya. Padahal kalau kata Nabi, meninggalkan sesuatu yang haram itu lebih aula, lebih balasannya nggak tanggung-tanggung tuh. Kena Allah Ta'ala. Tinggalkan yang haram Allah Ta'ala. Bayarannya nggak tanggung. Mahal kali itu ya. Bukan hanya sekedar cerita itu. Tinggalkanlah karena yang haram. Makanya Imam Syafi'i, Ghazali pun ngasih timbangan sama kita. Tanda pekerjaan itu baik, tak ditarik ibadah hawa. Berarti kalau ditariknya tak baik.
tinggalkanlah. Mau gimana kerja, urusan kita. Kamu mau kerja apa duit sekarang? Nah, mau kerja apa duit? Duit kan? Ya udah. Duit itu untuk apa? Nggak jawab aja itu ngaji nih. Duit itu untuk apa? Banyak kebutuhannya, makanan, pakaian, dan banyak lagi yang lainnya. Kalau itu sudah disediakan semua, perlu juga duit itu. Ya, kok tahu? Kalau itu disediakan semua, perlu duit apa enggak? Enggak kan? Makanan itu pun kalau untuk makan udah ada sediaan semua, nggak beli apa? Kapan dimakan? Kalau lapar nggak ada. Nah, nggak, itulah para wali itu kan apa benar ada duit. Tapi mau jadi wali, itulah cara kalau mau jadi wali. Dibagi 3 waktu itu sama Nabi. Itu apa Nabi? Sepertiga untuk keluarga, sepertiga malam. Sepertiga malam kedua untuk ibadah. Apa? Sepertiga malam ketiga untuk ibadah. Yang terakhir. Dibagi Nabi. Kita ngaji ini bukan cerita-cerita aja. Sekarang ini Muharram, tahun baru Islam. Hari malam kelima lah ini ya, Muharram. Hijrah lah, udah lah yang lalu itu tinggal lah. Kapan lagi ninggalkannya? Kalau nggak sekarang. Pamer ya. Apa yang paling penting kalau kita tinggalkan? Jangan diamalkan lagi lah. Pelit. Benci kan? Nabi paling benci sama orang pelit. Tapi kata Nabi orang pelit nggak masuk surga. Tapi nggak sadar juga, kok pelit kali sih? Padahal nggak ada hak kita untuk pelit. Nggak ada. Rezeki Allah Ta'ala kita keluarkan, makin diganti berlipat ganda. Aduh payah lah ini. Itu nafsu ditanya, nggak bisa nggak naik. Sekarang hijrah, tinggalkan itu semua, tak ada cerita. Mesti berani. Kalau dulu saya bilang kalau nggak berani nggak usah ya. Sekarang mesti berani. Payah nggak main paksa nih kan. Buktikan kenapa kayak gitu. Si Amra gue iya lah, Ustaz kan ngomong aja, mana enak kan. Itu rumusnya kayak gitu tuh, kerja, terutama cari duit. Nah, kalau ada duit perlu kerja, enggak. Kan nggak perlu kan? Duit itu apa? Keperluan banyak keperluan ini asli aja semua. Perlu duit? Ya enggak juga. Makanan, kapan mau dimakan? Lapar. Kalau lapar pun nggak ada. Pernah kalian tengok malaikat ngantongnya duit? Nggak butuh deh itu. Para wali pun gitu. Berapa diperlukan, dah keluar. Inilah jalan-jalannya. Masih berani lah ya. Berani lapar. Rukun wali itu. Sikit tidur. Ini makan mau banyak, tidurlah kerja ya kan. Nggak ada berkahnya lagi umur tuh. Kalau udah tidur kan ada apa? Nggak ada gunanya semua yang kita jabat, biar jenderal sekalipun, ataupun kalau Cindy bela dirinya ban hitam dan 1 dan 2, nggak ada gunanya kalau udah tidur. Nggak ada kan? Sia-sia aja. Tidur aja pulak balik. Siap subuh tidur. Bangun jam 8 sarapan. Sarapan? Tidur lagi sampai zuhur baru bangun, makan, tidur lagi. Apa lah gunanya gitu? Nah, apa Ri? Bilanglah, jangan diam aja kok. Jangan ada di hati, oh payahlah itu, payahlah. Payah, jangan. Serahkan sama Allah Ta'ala aja. Sampai tiada terima sembahyang seorang yang ada dalam perut itu haram. Nggak diterima sembahyangnya. Jadi ini yang parahnya kita. Kalau nggak tahu tuh sobat tadi masih lumayan ya kan. Tahu. Seorang lagi makan mie balap lah kita bilang, yang murah-murah aja, nggak usah yang mahal. Ya. Oh mie balap kok. Itu telur nggak dicuci itu. Oh iya. Oh makan terus gitu. Aturan macam mana? Tengok lembu tuh. Makan rumput ya.
Kalau kalian nengok makan rumput, enak kan ya San? Saya dulu selalu bilang guru gitu, kau jangan dengar aja, kau tengok. Saya tahu lah lembut lagi makan rumput. Mau lalu di pinggir pasar, mau lalang, enggak apa dia, terep, makan rumput tuh. Tapi begitu termakan ya rumput yang bekas kencing kawan yang diangkatnya kepala, astagfirullah, pikir deh. Jadi kalau ada manusia haram itu, ya cuman udah termakan ya adalah lebih pada lembu kan. Nah, coba tengok tupai pula. Saya tengok memang. Kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, sekali-kali jatuh juga kan. Bukan itu yang masalah. Dia kalau jatuh macam mana tinggal aku tupai itu. Jatuh dari tinggi, orang lompat sana, lompat jatuh, ke bawah. Diam dia apa naik dia ke pokok. Naik dia langsung. Astagfirullah, naik dia ke pokok pohon. Pedas berbenahnya ada yang terkilir apa enggak. Jatuh lompat langsung dia. Ngerti? Kalau ngerti alhamdulillah. Kalau nggak ngerti, nggak mau bertanya, tahankanlah ya. Nah, itu yang parahnya Mazhab. Tahu lah yang harap. Gimana lah? Ada dua kelakuan orang sama-sama kawan ngaji dua-duanya. Yang satu nggak tahan dengan cobaan dunia, yang satu tahan. Ngaji juga. Tapi dia kerjanya di bea cukai. Berat kali proses ngaji, nggak mau dibantah betul. Mau tinggalkan kerjaan berat. Kenapa berat sih? Udah biasa udah senangnya anak istri, senang aja semuanya. Orang duit enak aja kan. Nah, udah nggak tahan ya. Berhenti dia ngaji, mau dia berhenti ngaji ketimbang berhenti kerja. Itu yang contoh orang nggak tahan. Yang dipikirkannya apa? Nanti anak istriku macam mana? Udah biasa mewah segala macam. Disinilah ketahuan dirinya itu, bahwa dia lah yang bisa ngasih rezeki, bukan Allah Ta'ala lagi ya. Nah, rusaklah keimanan. Yang satu lagi kerjanya itu juga. Dia punya tanah berapa hektar itu, pas Tekokan Maut tuh sebelah kiri. Margaya Nasution. Sanggup ditinggalnya gitu aja San. Nggak dijual, nggak tinggalnya gitu aja. Jadi macam mana tuh yang haram? Bukan kata kau itu. Ya cuma ya tinggalkanlah, tinggalkan ya. Nah, itu luar biasa tuh, ya. Terkejut apa? Nah, tapi bayarannya nggak tanggung pula ya. Itulah kalau yang harus tinggalkan. Anaknya alim-alim, isi alim, bayarnya mahal kali ya. Nah, gitulah ya. Yang namanya cobaan itu berat, ya heran, pasti berat. Tapi kalau sudah ngaji, nggak ada yang berat. Kenapa nggak ada yang berat? Orang kita minta sama Allah Ta'ala kok. Segala sesuatu itu ada masuk waktunya. Seperti zuhur. Kapan masuk waktu zuhur? Tergelincir matahari. Nah, segala sesuatu tunggu gelincir mataharinya. Seorang mau bayar sewa rumah, ya bayar sewa rumah. Nah, masuk waktu lah itu. Ya Allah, ini aku bayar sewa rumah. Tapi nggak mau lagi nyewa aku, ya aku mau rumah kok. Jangan aku jadikan aku nyewa rumah lagi. Nah. Sudah masuk waktu. Apanya masalah? Oh, udah masuk waktu aku nih. Kerja, payah cari yang halal. Minta sama Allah Ta'ala. Ku tinggalkan ya Allah. Cuman coba Tuhan kadang-kadang. Ada yang diganti dulu. Baru kita berani berhenti ya kan. Orang anak-anak lah pula. Ada enggak ada cerita berhenti. Gimana? Dan peliharakan olehmu daripada berlebih-lebih makan. Maka bahwasanya perut itu jikalau lapar, bisa kenyanglah segala anggota. Rajin ibadah itu maksudnya ya. Dan jikalau kenyanglah ia, niscaya laparlah segala anggota, malas, tidur yang ada ya. Nah. Laparlah segala anggota. Dan sedikit paham pun sedikit. Dan sedikit ibadah.
karena beratlah badannya dan banyaklah tidurnya, dan membawalah kepada subhat dan haram. Karena harta yang halal itu, nah ini kan suka nafsu nih ya, karena harta yang halal itu tiada datang ia akan dikau melainkan sekedar sedikit, dan harta yang haram itu datang ia akan dikau dengan bertimbun-timbun. Nah, itu banyak datangnya kan. Kalau yang halal itu sedikit, nafsu kita nggak mau sedikit, mau banyak juga. Dari perut lah semuanya itu. Cuma kayak rumusnya kaidah ada dua macam ya. Tapi kan sebenarnya itu kayak kayu. Hah? Kayak semua lah bisa dibilang. Kok di sini bilangnya Hmm. yang banyak tuh haram. Abdurrahman bin Auf nggak tahu nih kayaknya itu. Kayak kali itu. Sehingga kata Rasul, seluruh sahabat masuk surga kecuali Abdurrahman bin Auf. Kenapa Rasul nggak masuk? Masuk belakangan. Memang banyak hartanya. Tapi mana mungkin haram atau orang? Orang tuh mencari dengan jalan yang halal, dikeluarkan dari cara halal. Kita nyari yang halal, nyari juga halal, haram, batai semuanya, banyak. Itu mikir rusaknya. Kalau kita cari dengan cara yang halal, kena Allah Ta'ala. Kita enak aja mengeluarkan itu Zulkarnain. Enak aja mengeluarkan itu. Buktikanlah coba. Tengok secara nyata, kenyataannya. Kalau orang yang korupsi segala macam miliar-miliar itu, enak aja mengeluarkan. Untuk kemana? Hanya masjid. Rusak orang ibadah masjid semua. Semua orang ngaji lah. Oh enggak usah. Masjid. Panggil anak yatim, itu suka itu. Rusak anak yatim tadi ya. Jadi Nabi yang bilang ini bukan sikap saya. Kalau yang halal itu sedikit datangnya, kalau harta bertimbun-timbun gitu. Dia lagi dicoba dia nih. Tawaran 100 juta ya. Ambil enggak? Gaji 100 juta. Pikir-pikirlah dulu. Makanya udah kasih timbang sama Imam Ghazali. Tanda kerja bagus, tak ditarik ibadah hawa. Ditariknya enggak, udah bagus lah itu dah. Diamnya bagusan. Masa sebagai istiarah lagi. Itu gini. Ada anak dapat 2 pekerjaan diterima lamaran lah 2 perusahaan. Dia meluduk lah sebagai istiarah lah dia. Maknya binanya, maknya orang alim. Mau ngapain kau tuh kata mak? Sebagai istiarah mak, 2 terima nih. Gak usah tuh mak. Ya kok gak usah mak, suruh Nabi sebagai istiarah. Gak usah mak bilang katanya. Kenapa mak yang orang kamu yang satu itu juga kan? Apa gunanya kau mengatur Tuhan? Gak usah. Kalau sebagai istiarah terima. Yang sini gaji 100 juta. Yang sekarang ini 12,5 kan? Nah, tahu deh kita. Kalau kamu yang 100 juta itu gak usah sebagai istiarah lagi ya kan? Ngatur Tuhan. Ini yang paling bagus. Ini udah paling bagus dari Zulkarnain. Bisa ngaji kok sholat hari rumah kau buat pengajian, bukan tanggung-tanggung ini. Nah, nggak apa-apa lah, cuma anak-anak juga nih balik kan. Nampaknya udah tua-tua, tapi kan setelah anak-anak juga. Tamu 1 orang aja datang, itu mengiringi dengan dia 1000 rahmat. Nah, tengok udah minta baju 1000 rahmat. Dan Allah Ta'ala mengampunkan dosa keduanya, si tamu dan ahli bait. Dan Allah Ta'ala dosanya. Ini tamu kau berapa orang ini? Bangsa tamu jaminan surga semua ini. Mau kau tarik itu? Nah, terserah kau lah. Pindah kau kerja. Pindah kemana? Kalimantan ya? Lagi Mbak, masalahnya kalau tempat sebelah saya nggak ngerti Mbak. Jam kerja itu kan agak bebas. Tapi ya kalau pelatihannya kan harus saya selalu jam 1. Mungkin sampai jam 2. Udah enak kali kok sekarang nih kan? Ya, tapi itu boleh nggak Pak? Nggak. Aku nggak pernah. Apa kata pimpinan dia tegurin nggak? Saya yang penting selesai pekerjaannya. Ya udah boleh lah. Ya udah aman lagi. Udah di rumah aja, mundur aja kasih. Bagus-bagus saja lah. Saya khawatir bukan apa, kalau sebagai istiarah kamu yang 1 tuh juga, aduh, takutnya pengajian pun habis ya kan? Hah? Cukuplah saya heran aja, nahankannya ya kan? Pindah keluar kota sekarang tarik, ya udah. Kalau sudah tasdik di hati Allah Maha Kaya, Maha Kuasa, Maha Mengetahui,
Mana ada takutnya itu semua? Nggak ada. Ah, udah keluarga kalian sendiri tahu tuh PD itu berani dia itu. Jadi nelayan ya. Hebat itu. Di mata manusia gitu, tapi di sisi Allah luar biasa itu. Sholat pun diikat ya badannya, takut jatuh. Jadi berarti dari cerita dia itu walaupun di laut macam mana pun sholat tetap tegakkannya. Mahal kali harganya itu. Karena sholat orang yang sehat dengan sholat orang yang sakit jauh lebih tinggi sholat orang yang sakit. Orang yang senang, lampu terang ini enak, duit banyak, sholat biasa aja itu ya. Yang susah duitnya nggak ada ya kan. Lampu pun aduh, lampu 5 watt. Itu lebih tinggi nilainya lagi ya. Apa heran, apa dan benar. Saya ceritakan udah saya alami seluruhan. Maka istilah saya dapat banjir bandang kan. Supaya kita selalu mencapai urusan bukan urusan situ, rusak ya kita tuh. Kalau sudah tas di hati kita Allah Ta'ala ngasih rezeki karena dia maha kaya, mana takut lagi? Nggak takut. Kenapa San? Si Hasan tuh bisa aja kalau sebagai kita dapat aja Pak dengan itu tadi. Makanan. Si Hasan. Dia merasa nggak. Kalau minta dapat aja takut juga Pak. Tahunya kau udah. Kamu lebih tinggi kau nih sebenarnya. Kau udah nggak tahu. Nggak usah lah bagusan. Bagusan kita berserah di sama Allah Ta'ala aja lah. Saya udah pernah cerita ulang-ulang. Di dalam kepayahan naik sepeda ketemu ngaji malam-malam, besar kali apa itu iklannya itu 4 meter ke 8 meter di Jalan Jati itu. Impian Anda sudah menjadi kenyataan gitu. Dalam hati kan, kasih aku ya kan ngomong kayak kasih aku 1 kenapa rumah itu? Ya udah ambil 1, tapi jangan jual ya. Ada jawabannya San. Terkejut saya. Ya. Baru berpikir rumah itu dikasih Jati Indah itu, Jati Mas itu cantik kan. Baru berpikir saya, berapa banyak bulan yang mesti dibayar? Uang apa? Jaga malam, uang sampah, apa lagi? Listrik, air, ini luar biasa semua itu. Saya runung-runung 1 pun tetap bayar, Pak. Nggak usah lah ya. 1 pun tetap bayar. Karena listriknya mahal. Nggak cari rumah kita, airnya pun gitu. Jadi baca, Allah sudah ngasih pakaian kita masing-masing. Enak udah ibadah, sudah diam aja. Ya, air ya, sabar kok ya. Jangan jadi PNS gadungan. Kau udah jadi PNS sama siapa? Yogi. Gadungan itu. Kalau PNS betul PNS, tidak korupsi waktu ya kan. Bukan cerita saya bukan gitu dalam kitab Majmu' nih. Tapi 3 hari lapar ya orang tuh, anak beranak. 3 hari lapar. Bayarnya nggak tanggung, 1000 dinar ya. Bilang sama suami kau ya, ini gaji dia selama 3 hari ini. Bilang kalau dia lebih bagus kerja, gaji ditambah. Kata raja, kalau bagus kerjanya, gajiku tambah. Istri senanglah belanja lah istrinya. Pikir istrinya dia betul-betul suaminya kerja sama raja. Enggak, ibadah di masjid dia. Kerja di dapat kerja, udah kerja sama raja gitu. Langsung main aja di masjid dia. Sore pulang deh kan. Gajian bang, belum. Mungkinlah besok kali. Rabu dia tuh masuk Islam ya. Kamis belum juga. Jadi mana? Besok lah mungkin hari Jumat. Hari Jumat tuh datang orang ke rumah tuh. Ngantarkan duit 1 talam ya kan. Emas. Bukan duit lagi emas sama istrinya. Tapi istrinya pun gitu lah, udah 3 hari nggak makan. Nggak juga dia makan, tunggunya suaminya pulang. Udah masak dia. Dari masaknya yang enak-enak lah. Sungguhnya suami pulang. Pulang suami asar, tengok ya kok wangi kali di rumahku nih. Enak kan, sedap kali masakan ini. Dari mana kok dapat? Tapi datang pakai raja tuh bang tadi. Maka belanja laku tuh. Sujud syukur lah dia. Nggak makan istrinya. Tunggunya juga suaminya pulang. Kalau kira-kira kalau istri kita gimana ini?
Jam 2 aja pulang Jumat, lama kali udah makan orang kan, lama kali pun makannya jam 2. 3 hari ya Pak Hanafi. Nah, bayarannya mahal. Nah, kalau kita mau ujiannya yang sikit-sikit ya sikit juga lah. Udah bilang Nabi, kalau bersahabat dengan Allah Ta'ala, kalau ingin berjina-jina baca Quran. Nah, banyak ada pikiran, ambil Quran, buka, start. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, tutup. Kan udah baca Quran kan? Segitu lah dapatnya. Kepala ikan asin aja ya kan? Nah, sesuai kalau banyak awal, banyak lah. Ini satu pasal fi uqbatil salah satu huwa dunia wa syaitan wa kulli makhluk. Bersungguh-sungguh olehmu hai salik. Siapa salik ini? Kita inilah orang yang berjalan pada mengerjakan ukbah yang sukar ini. Maka binasa itu sebab dunia atau manusia, syaitan atau nafsu. Nah, ini yang boleh kita ceritakan. Dunia, ingat ya, dunia ini apa kata Allah Ta'ala? Ad-dunya matal urur. Dunia itu tipu daya, kena tipu aja kita dunia ini. Kalau anak sekarang bilang apa? Angin surga aja. Cerita aja yang ada. Nah, kalau sudah ngaji beda ya. Pakai waktu yang 3 hari itu. Semalam ini hari besok. Semalam nggak akan tulang lagi. Besok kita nggak tahu, sekarang nikmati sekarang. Udah saya. Gitu. Nafsu, dunia, nafsu, setan, makhluk. Makhluk juga Rasul. Kalau dengar cakap orang nggak jalan-jalan awak. Nggak ada yang cocok semua ini. Ya kan San? Ngaji ini pun nggak cocok. Aku mau ngaji, mau kali ngaji. Jam berapa ngajinya? Ya aja. Pas kali pas Bang Isa pula. Bang Isa dulu lah. Ada nggak Bang Isa? Ada. Mau jam berapa kau bilang kan? Mau pagi siap subuh jam 7 ada. Pagi kali, aku mau sarapan lagi. Jam berapa aja? Nggak ada yang cocok. Siang nggak cocok, semua nggak cocok. Padahal kalau ambil banding dia macam ibu lah terutama. Hampir rata-rata pengajian saya, pengajian ibu-ibu rata-rata ngaji jam 10. Kalau orang nggak mau ngaji, nggak bisa lah jam 10 situlah masak situ aja buat anak. Jadi ngaji itu, kok bisa? Nah, karena kuat deh kan. Itu dalil nggak apa-apa ya. Kok bisa ngaji? Nggak perlu dia itu, yang penting akhirat. Sekarang ini kita mesti ketat, nggak bisa main-main lagi. Begitu hebohnya, sibuknya setan dengan wakil-wakil manusia yang jadi setan, kita mesti kuat juga menanam kaidah tauhid sholat anak kita. Ya Arsa, ini dengar ya itu bilang ya. Yang namanya sholat jangan pernah kau tinggalkan untuk keuntungan kau sendiri. Dia pernah tinggal. Kenapa? Karena macam mana pun, salah kali pun kita, kalau sholat kita 5 waktu itu tetap, kita minta tolong sama Allah Ta'ala, ditolong Allah Ta'ala. Apalagi kita benar, salah kali pun. Udah salahku nih ya Allah, tersalahku dan macam mana, tolonglah aku. Sama siapa lagi minta tolong? Ya tolong Allah Ta'ala kok. Karena tiap hari kerjakannya 5 kali sehari semalam. Kalau enggak, nah minta tolong sama Allah Ta'ala. Kira-kira dikabulkan apa enggak? Nah? Dikabulkan apa enggak? Subuh enggak bangun, sholatnya 4 kali aja, ada yang 3 kali, ada yang 1 kali jam maghrib aja kan. Cocok dikabulkan enggak permintaannya? Enggak, benar pun enggak dikabulkan, apalagi salah. Kupijak lah kau bertahu katanya kan. Payah agama ini? Enggak. Maka kita para suami jangan pernah nyalakan istri. Karena ada juga suami ngadunya gitu, saya bisa lah Pak, ini istri sekarang. Enggak lah, kau yang nggak bisa. Istri itu ngikut aja tuh. Ngikut aja apa kita lakukan. Siapa yang bilang? Nabi yang bilang. Nah. Banyak orang nggak paham dikaji hadis itu. Maksudnya di manusia itu ada segumpal darah, itulah hati, itulah raja. Baik rajanya, baik rakyatnya. Anak anggotanya lah, matanya, telinga, baiklah semuanya itu. Kalau belum baik matanya, mulutnya belum baik lah, belum bagus rajanya ya. Raja itulah baik rajanya, baik rakyatnya, sehat itu dah.
Cuma nggak sehat, nggak open dengan ini. Yang kejadian ini corona nggak open ya. Maka orang gila itu selamat nggak pernah kena corona ya kan? Pernah kalian dengar orang gila kena corona? Nggak ada, karena nggak pernah pikirkannya. Awal itu aja berita. Makanya banyak orang mati gara-gara dengar berita, bukan kena corona sebenarnya. Udah baik sih Habib, gimana ya? Yang masuk-masuk. Ketakutan aja orang, demam dah. Nah, jangan. Maka orang gila itu nggak pernah kena corona, nggak open dia. Jadi yang ngatur kita ini banyak ya. Sebab dunia, manusia, setan, atau nafsu. Adapun dunia, maka jika ada engkau daripada orang yang berakal, kalau orang berakal ya, bicara, maka memadailah akan dikau bahwasanya ia seteru Allah Ta'ala. Dan yaitu kekasihmu. Orang kita suka ya. Dan lagi dunia itu membinasakan akalmu. Dan akal itulah hemahmu, itulah harga diri kita. Kalau ada manusia ganteng macam mana pun, atau perempuan cantik kali pun, tapi nggak takut tahu sendiri, cakap sendiri, cantik lagi di sana. Akalnya itu harganya, ya kan? Jelek pun, kecil pun, tapi pintar, harganya mahal itu. Ganteng kali pun, tapi cakap sendiri dah. Ganteng lagi tuh? Nggak ada ganteng lagi. Akal itu lah yang paling mahal. Manusia ini menjalimi diri sendiri. Ini sekarang banyak orang nggak tahu. Dijaliminya akalnya dengan apa? Dengan minuman keras. Dirusaknya akalnya kan dengan nyabu. Kan menjalimi diri sendiri. Itulah yang paling mahal itu. Maka kalau kita berkaca, ya dengar kok saya berkaca kok. Yang beres rambut aja tengok. Ciptaan Allah tercantiknya ya. Di antara diri kita semuanya itu yang paling berharga akal itu, ya kan San? Itu paling berharga. Jangan dizalimi. Dizalimi pula akal itu. Saya ngadepi ada orang tua, orang bapak-bapak, orang kaya dia. Kerja di Pertamina, kepala bagian di Pertamina. Kaya, luar biasa. Nyabu dia San. Dia nyabu. Orang kayak itu kan biasa kan. Cuma anak ini ikut nyabu, dibiarin aja sama dia. Nyabur. Aduh, habis akal saya itu. Dengar-dengar cerita istrinya pun ikut nyabu juga. Nah, dirusaknya akalnya kan. Ngaji nggak mau. Pantas bapak itu kadang-kadang sedikit. Kenapa panas dingin dia itu. Tapi kalau orang nggak nyabu panas dingin badan di sana katanya meriang. Oh. Tinggal nunggu berita aja lah itu kan. Yang cerita tukang jamu tuh juga ya kan, nggak sabar dengan dunia ini. Tahu kok cerita tukang jamu tuh, heran? Nggak tahu ya. Orang Merelan sama orang Berada sama-sama selisih tiap hari jual jamu tuh, selisih jalan naik sepeda dua-duanya. Jamu. Kenal lah orang tuh tiap hari jumpa ya kan. Selisih jalan aja. Yang satu arah ke Berayan, satu arah ke Merelan. Nggak berapa lama yang satu ini nggak nampak. Nanya lah, ini siapa tuh mana? Kok nggak nampak aja? Oh dia orang kaya sekarang. Oh iya, alhamdulillah lah kita. Itu banyak gedung dikawal pun katanya. Iya. Sampai kali kan. Sampai masuk penjara karena nyabu ya. Nggak tahan ya. Padahal dulu bagus. Jangan kau bikin iri. Nah sekarang udah senang dia. Rumah gedung dikawal pun dia. Nggak tahan dia jual jamu terus. Jangan. Nafsu kita ini nggak cocok aja ini. Asyik kurang aja kan. Nah, sampai kata Rasul. Andai kan lembah itu dijadikan emas, tanya nafsu, kurang. Ya San? Bagusnya nggak usah lah. Penyekatan. Kenapa saya kata bahaya besar. Efek sampingnya ngeri kali. Dia, kawan saya ini kira-kira selisih 3 tahun sama saya lah, lebih muda dia 3 tahun. Nggak tahan juga kawin lagi. Sampai saya bilang ya, ada lagi saya bilang.
Tahu kok dia dapat perempuan itu di mana? Di Sinabung sana, tempat pengungsian. Orang-orang karo itu muda-muda guys itu ya. Daripada di pengungsian baguslah kawin, bela bapak kalau mau nggak apa-apa. Nikah aja. Ya, sampai ini hilang tuh. Mudah ada lagi nggak saya bilang. Ketawa deh udah. Mati san. Itu kan kendaraan kita kerjaan Vespa pun lah nggak bisa ngebut, biasa-biasa aja kan. Kereta apa yang baru sekarang? Mau lari 40 mau? Mana mau? Nah itu dia, dikurkannya nafsunya, mati san. Gak usah bikin-bikin ya. Kalian bukan cerita dong yang di saya sendiri itu. Belum name ya, kenapa sesak napasnya? Udah keluar. Orang kereta baru, mana pernah mau pelan? Lita dia. Akhirnya nunggap meninggal. Jangan, itu bukan kereta saja. Dia udah mencoba ini. Jangan jual pakai apa, jual karnet. Nanti biasa malam Sabtu sini ngaji ditukam. Janganlah. Nggak ngaji malam nih. Ya, terbalik pula si mujar pula. Oh ya. Nggak usah ya, ada saya bilang ya, nggak usah lah. Pada yang satu itu, syukurilah. Rasulullah sendiri pun gitu kok. Selisih umur sama Nabi 15 tahun. Umur Nabi 50. Khadijah berapa? Berarti 65 kan? Meninggal di umur 65 tahun Khadijah. Tetap ada pakai nggak nambah istri aku, nggak ada poligami. Berapa lama tahan kan Nabi itu ya? Nah, setelah Khadijah meninggal barulah Nabi nambah. Nah, kalau mau kali tunggulah ya. Padahal wajar kali umur 50 tuh Nabi. Puber terakhirnya masih ada lagi kan, umur 55. Laki-laki ini 4 kali puber nih. Kau berapa Sandra? Umur kau berapa? 31. Nah, iya. 3 kali lagi puber kau itu. Yang paling berat nanti umur 5. Kondisi apa? Satu negara laki wajib punya istri minimal 2 Pak. Kalau nggak negara Pak, istri nggak berani marah negara Pak. Jadi kalau istri kedua itu dia tanggung negara, makannya aku nggak tahu. Jadi kau gitu juga rupanya. Kalau tadi sering larang langsung lagi, jalan. Oke, kalau nafsu ditanya kita kaji nih, tetap kurang aja. Tapi bahaya. Nggak usah aja lah. Udah sampai nih ya, udah. Yang satu aja diurus betul-betul. Belikan jamur 400-nya. Nah. Maka dibilang 400 lengkap lah itu semuanya itu ya. Nah. Itu berkata, adapun dunia, maka jika ada engkau daripada orang berakal berbicara, maka memadalah ia akan dikau bahwa ia seteru Allah Ta'ala dan yaitu kekasihmu, dan lagi dunia itu membinasakan akalmu, dan akal itulah kemahmu, itulah harga kita. Kalau nggak berakal udah nggak berharga lagi namanya. Itu dia ya. Dan adapun setan, ya, bagi Allah Ta'ala menyuruhlah yang penghulu kita Nabi Muhammad SAW yang terlebih baik daripada segala alam, dengan berlindunglah ia daripada kejahatannya. Nabi sendiri pun suruh berlindung, tetap dibaca Nabi. Nah, jadi kita jangan sok-sokan. Maka betapalah halmu serta jahilmu dan lalaimu. Sedangkan Rasulullah tetap baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau cuci tangan pun baca doa juga dia. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Kalau Nabi ngambil wudu, cuci tangan dulu, itu bacanya itu. Berlindung tetap sama setan ini. Betapa halmu gitu, serta jahilmu dan lalaimu. Adapun segala manusia itu, maka memadalahkan dikau bahwasanya engkau jikalau gemarlah engkau
dengan mereka itu dan kau ikutlah akan segala hawa nafsu, niscaya durhakalah engkau akan Tuhanmu. Dan jikalau menyalahi akan mereka itu, niscaya payahlah engkau. Ini pengaruh manusia ini ya, payahlah kita nanti. Nah, dan jika dipuji atau dipermuliakan akan engkau, niscaya takutlah atasmu ujub dan riya, atau dicela mereka itu akan engkau, niscaya takutlah atasmu akan citamu dan amarah dengan tiada karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian maka mati kamu dengan 3 hari. Betapalah lupa mereka itu. 3 hari aja udah ingat, enggak lupa lagi mau ya. Itulah manusianya akan dikau. Seolah-olah mereka itu tiada melihat akan dikau, dan engkau tiada melihat akan mereka itu. Maka tiada kekal tatkala itu melainkan Allah Ta'ala. Nah, ya. Adapun nafsu ya, bisa kita dulu ya. Adapun nafsu nanti kan datang ya. Dan akal itulah akal itu yang kualitas. Akal itulah harga kemah harga amalan kita itu. Kemah itu Kiamah harga diri. harga akal kita lah. Kiamah. Tadi kan udah dibilang, makanya macam gantengnya orang atau macam cantiknya orang, kalau udah akalnya nggak ada. Kalau kata orang udah bocor-bocor sedikit ada, enggak lah ya. Harry, di selah dalam tas itu, di selah itu ada pinjam dompet kecil, kita ada bahasa Inggris, kuning bungkusnya, tolong kami kan. Sama kamu nggak ada gunanya, itu saya ada gunanya. Kotak deh, kotak kecil. Nggak ada, nanti aja. Di dalam si Kita itu tadi kan katakan barang yang haram apabila diberikan kepada anak yatim atau anak fakir miskin menjadi mudarat. Itulah apa? Jadi gini Pak, ada seorang yang kaya, tambah raya pun ya, kaya raya. Dia hidupnya dengan kemewahan, tapi orang tuanya melarat. Orang tuanya melarat itu kadang-kadang makan, kadang tidak, kan parah kan? Tapi buat ceritaan orang di kampung itu. Lama-lama datanglah kawannya, sahabat dia. Aku udah bising kali udah orang di kampung nih cerita kawannya. Dia, dia makasih ya. Dijawabnya. Kalau bukan kau yang nanya, aku nggak jawab ini. Gitu. Karena kau kawan aku, dia sampai nangis tuh, melihat matanya. Dengar ya Pak Anap ya. Dia nangis lah. Kalau bukan kau yang nanya, nggak aku jawab ini. Gitu. Siapa pula orang tua yang susah? Ini hartaku dan harta yang haram semua ini. Gitu. Orang tua aku taat kali itu sama Allah Ta'ala. Gitu. Orangnya taat. Kalau aku kasih ini, susah lah dia. Paham belum ini? Belum. Anak saya dipinang orang kepala bagian di satu bank. Kalau bank, kalau kepala bagian cuma gaji itu ya. Saya nggak usah bicarakan itu lagi lah. Udah tinggal nggak usah. Tolak. Bilang orang lah saya bodoh. Sama anak saya bilang, kalau kau kawin sama dia, apa yang kau makan? Harta riba kan? Nah, ayah, keluarga kau, adik-adik kau nggak ada yang tahan itu. Makan juga lah nanti. Nah, kan bahaya. Nah. Nanti kau racun, tinggal. Nah itulah Pak, anaknya. Merusak itu kan. Dikasih makan anak yatim. Suka kali waktu manggil anak yatim. Benci kali saya nama itu. Anak yatim itu bagus, ya. Pengasih anak yatim itu yang halal lagi baik. Kita rusak lah dia.
Ini yang dicoba. Aku coba lah macam mana kalau makan haram. Nah, tahankanlah sendiri. Tadi sampai kita kan, bahwasanya neraka itu lebih aula, lebih nyambar dia. Ada yang orang di dalam dirinya itu ada yang haram. Sekarang orang bukan setetes 2 tetes lagi darah itu dari yang haram. Donor darah. 250 cc. Darah siapa itu? Bisa darah dari bajingan tengik, darah orang lapar. Itu bisa, apa di Perenggari itu banyak orang jual darah itu. Tukang beca itu jual darah. Entah apa marga pun kita nggak tahu. Itu kan apa? Cuman halnya. Yang udah diharamkan agama adalah rahasianya. Jangan. Sudah. Kalau belum tanya lagi Pak. Yang jual gorengan juga lah, halal lagi baik kan? Ya, karena itu aja. Itulah paling enak kan sebenarnya. Tapi Pak kalau mamanya nafsu ditemu banyak juga. Itulah yang paling enak. Lebih manfaat lagi Pak jual jamu. Sehat orangnya. Dapat duit, dunia dapat, akhirat pun dapat. Tim siasat inilah dia jual madu segala macamnya kan, bagus tuh. Tapi janganlah kita pula jual madu semuanya ini ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilma wa rizqna fahma. Allahumma rizqna ilma wa rizqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.